lagi di Ter ya, konten yang akan ngebahas tentang apa hal-hal yang istimewa ya di dunia ini. Dan kali ini kita akan ngebahas apa Mbak Linda? 7 tempat wisata terseram di dunia. Wow, terseram. Oke, seberapa seram? Apakah lebih seram dari makam di Indonesia ya? Di sini nanti akan ada Indonesia Oh, juga. ada Indonesia Jadi juga. Indonesia salah satu tempat terseram di dunia juga. Oke, karena ada 7, maka kita akan bahas satu per satu ya. Oke, jadi kita akan mulai dari yang pertama, tempat terseram di dunia. Yang pertama adalah dari Sagada, yaitu ada di Filipina. Jadi di sini itu ada peti mati yang menggantung. Peti mati menggantung. Ya, jadi peti mati menggantung itu menggantung di sebuah tebing. Jadi ada tebing, sebuah tebing itu, lalu di sana peti mati digantungkan. Jadi di dalam peti mati itu digantungkan di tebing-tebing yang sudah ada di Sagada, Filipina. Oh, berarti ini nggak satu peti mati aja, tapi Enggak. banyak. Iya, tapi banyak sekali peti mati di sana. Jadi ada beberapa puluhan peti mati yang akan digantung di tebing. Nah, tebing tersebut yang akhirnya nanti peti mati itu dimasukkan satu persatu sesuai dengan orang-orang yang ada di sekitar daerah tersebut. Gitu. Fungsinya buat apa? Kenapa harus di tebing? Karena di sana itu di tebing karena simbol untuk bagaimana nanti si mayat tersebut akan naik ke surga. Jadi seperti di Tanah Toraja juga. Jadi Tanah Toraja juga ada di Indonesia. Itu juga ada tebing yang nantinya dibuat untuk pemakaman. Jadi ada peti mati yang akhirnya nanti dimasukkan ke dalam tebing-tebing tersebut. Jadi simbol untuk apa naik ke surga. Jadi lebih tinggi gitu ya. Ya, jadi kenapa dipilih tebing agar untuk mencapai surga itu lebih dekat. Jadi lebih dekat ke langit, lebih dekat juga untuk naik surga. Gitu. Itu kepercayaan dari situ ya. Ya, lah di mana kalau misalkan yang namanya pemakaman itu kan ditandai dengan batu nisan lah. Kalau ini ditandai dengan adanya peti mati yang menggantung. Lah, tepatnya di Filipina yaitu namanya Eco Valley. Eco Valley. Lah, kenapa nih kira-kira kayaknya mereka kok harus menggantung gitu, menggantung peti mati di tebing tersebut? Karena kalau misalkan tidak seperti itu, mereka itu tidak mewariskan keberuntungan Tidak mewariskan keberuntungan kepada orang yang ditinggalkan. Jadinya, kalau misalkan tidak melakukan prosesi adat tersebut di keturunannya atau saudara sanak saudaranya tidak mendapatkan keberuntungan. Sial gitu ya maksudnya. Iya, jadinya sial kayak gitu. Jadi itu harus dilaksanakan sehingga nanti keturunan ataupun saudara-saudara yang ditinggalkan akan mendapatkan suatu berkah gitu. Oke. Ada lagi nggak info tentang Eco Valley ini? Nah, di Eco Valley ini tuh jadi di dalam tebing itu, di tebing-tebing itu sekitarnya akan ada pohon-pohonan yang rimbun. Pohon-pohonan yang rimbun, lalu di sana itu banyak orang yang datang untuk ke sana tuh karena penasaran. Kenapa sih itu digantung di tebing? Lalu tapi kalau misalkan sudah ke sana, pasti banyak orang yang takut karena hawanya di sana itu mistis gitu. Ya Iya, bayangin aja kayak kan. kamar mayat kan berarti kan. Istilahnya tuh kayak kita datang ke kuburan tapi bentuknya itu dia vertikal. Iya kan? Iya. Ada di tebing-tebing. Kalau misalkan biasanya kita ke kuburan tuh ada di tanah. Nah, itu di tebing. Itu sih dari peti mati gantung di Eco Valley, Sagada, Filipina. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Oke, yang kedua itu ada yang namanya Pulau Boneka. Pulau Boneka. Apakah isinya boneka? Boneka Barbie mungkin isinya? Bisa jadi. Nah, jadi kalau misalkan di Pulau Boneka ini, kalau kita dengar ataupun suka nonton ada film Chucky, ada film Annabelle. Lah, ternyata di Meksiko ada yang namanya Pulau Boneka. Jadi Pulau Boneka ini atau disebut juga namanya La Isla de Ias Muñecas. Nah, iya, itu dikenal dengan Island of the Dolls. Nah, jadi pulau di Meksiko ini letaknya sekitar 28 km ke arah selatan Meksiko. Nah, ada ini adalah salah satu tempat yang serem karena dulu 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu? Oke, 50 tahun yang lalu terdapat atau ditemukan seorang anak kecil perempuan yang tewas di sana sedang memeluk
sebuah boneka. Itu diketahui nggak kasusnya kenapa dia tewas akhirnya? Kasusnya itu belum diketahui kenapa anak kecil tersebut tiba-tiba meninggal di pulau tersebut dan memegang sebuah sendirian boneka. Berarti dia? Iya, jadi anak kecil itu tewas, kronologinya tewas begitu saja lalu ditemukan warga tapi sedang memegang sebuah boneka. Karena kejadian itu, lah penduduk yang di sekitaran sana itu merasa kasihan bahwa anak tersebut sudah meninggal. Lah makanya untuk memberi rasa duka cita, bela sungkawa, warga setempat itu menggantungkan boneka-boneka di sekitar pulau tersebut di pohon-pohon yang rimbun di sana. Jadi istilahnya tuh untuk menemani si gadis kecil yang meninggal tadi dengan menaruh boneka-boneka sehingga arwah yang di sana itu tidak sendirian. Gitu ya. Kan kalau bonekanya lama sudah usang gitu ya, terkena terik matahari, lama-kelamaan kan ya nakutin ya tetepan ya. Iya, memang nakutin banget. Lah makanya di sini seiring berjalannya waktu itu malah pulau boneka ini digantungkan pasti lapuk. Bentuknya jadi nggak karuan. Lah ini yang akhirnya menobatkan dia menjadi tempat wisata yang terseram. Gitu ya. Iya sih, kalau aku datang tiba-tiba ke pulau yang gantungannya ada boneka-boneka kayak gitu dan bonekanya maksudnya nggak baru ya, nggak kayak di taman Disneyland atau apa gitu ya. Ini udah lama-lama ya kayaknya serem kan ya. Nanti akan ditayangin ya tampilan pulau boneka itu seperti apa. Nanti bisa dilihat bagaimana seramnya kalau misalkan melihat tiba-tiba banyak, bukan hanya satu tapi banyak puluhan, ribuan bahkan pohon-pohon yang digantungin oleh boneka-boneka. Itu sebagai ungkapan duka cita. Ya tadinya sebenarnya bagus ya, cuma kesini kan ya karena malah menjadi sampah sih ya. Iya, malah menjadi sampah, terus nakutin juga. Gitu ya. Gitu. Ada penduduknya nggak di itu pulau itu? Di pulau tersebut ada penduduknya, tapi penduduknya itu tidak terlalu banyak. Iya ya, nggak banyak nyebar. Coba ya dari belakang dikagetin gitu pasti udah takut banget lah ya. Oke, itu yang kedua. Yang sekarang yang ketiga yaitu ada di Pripyat, Ukraina. Ya, jadi di Pripyat susah ya. Jadi di sini di kota Atlanta di Amerika Serikat mendadak mati seperti yang dikisahkan dalam serial televisi The Walking Dead. Jadi film televisi The Walking Dead ini terinspirasi dari Pripyat ini. Jadi Pripyat itu sebagai kota mati. Kenapa bisa kota mati? Karena dulu pada tahun 1986 itu di sana tuh sebenarnya ada yang namanya pabrik atau pembangkit tenaga listrik tapi dari tenaga nuklir, pembangkit listrik dari tenaga nuklir. Lah pada tahun 1991 kota tersebut atau pembangkit listrik di sana itu meledak ya. Meledak akhirnya kan menewaskan banyak warga, banyak pekerja. Nah setelah itu kota tersebut menjadi kota yang mati karena banyak orang yang akhirnya takut untuk ke sana. Karena takutnya masih ada sisa-sisa nuklir di sana. Sisa-sisa radiasi. Lah karena takut terpapar nuklir, radiasi dan lain-lain, maka kota itu ditinggalkan. Yang tadinya kota itu hidup, ada pabrik, ada kehidupan. Kalau PLTN dibandingin maksudnya yang batubara atau apa, emang PLTN itu lebih tinggi ya kapasitasnya. Maksudnya kapasitasnya itu lebih tinggi. Jadi kalau membangkitin mungkin kalau pakai batubara itu bisa satu kota, kalau PLTN mungkin bisa 2 kota sendiri. Jadi mungkin sebelum ada kejadian meledak itu rame kan ya. Tapi setelah kejadian itu otomatis warga takut untuk datang ke sana ataupun tinggal di situ karena takutnya masih ada sisa-sisa lagi nanti suatu waktu akan meledak dan akan menewaskan warga lain lah, sehingga kota tersebut akhirnya ditinggalkan oleh warga. Jadinya di sana kotanya sepi dan seperti kota mati, tidak ada kehidupan di sana lagi karena takut
takut akan keselamatan mereka, takut juga karena di sana sudah memakan banyak korban jiwa. Ada yang pernah datang ke sana nggak? Terus nemuin atau tiba-tiba ada zombie? Kayaknya enggak, tapi gitu ya. memang kan suasananya mencekam, lebih kepada keselamatan diri ya kayaknya. Tapi juga kalau misalkan kita tiba-tiba datang ke kota yang nggak ada orangnya sama sekali, kita parno sih. Iya, maksudnya kita ngapain juga ke sana nggak ada orangnya kan. Ada angin kan nanti kita kira sek-sek gitu kan. Duh, apa itu mungkin ya. Jadi parno yang parno kan kita. Padahal ya sebenarnya nggak ada apa-apa gitu kan ya. Jadi sebenarnya nggak ada hantu. Ya sebenarnya nggak ada hantu, cuman mereka takut aja karena terpapar sinar radiasi dan nuklir yang ada. Oke, yang keempat adalah Port Arthur di Australia. Oke, Australia. Jadi di Australia ini dekat ya dari Indonesia. Jadi dulu itu Port Arthur itu sebenarnya adalah terletak di semenanjung Tasmania, yaitu di Australia. Kota ini terletak di sekitar 80 km di sebelah tenggara ibu kota Tasmania. Nah, di Port Arthur ini dulunya adalah sebagai koloni tahanan. Jadi dulu itu adalah penjara. Nah, Port Arthur dulu penjara dan sebenarnya merupakan situs warisan UNESCO. Sebagai salah satu dari situs tahanan Australia. Jadi sebenarnya ini adalah tempat wisata yang punya banyak sejarah. Iya. Lah, tapi pada tahun 1996 ada kejadian pria dengan penyakit kejiwaan itu melukai 23 orang dan membunuh 35 orang dengan membabi buta. Wow. Jadi ada seseorang yang dia itu punya penyakit jiwa, kurang jelaskan di sini kalau misalkan dia itu tahanan atau bukan, tapi orang ini tuh mempunyai kejiwaan yang tidak stabil, jadi kurang sehat lah istilahnya dalam kejiwaannya. Lah akhirnya dia melukai 23 orang dan membunuh 35 dengan membabi buta. Jadi dengan tidak berperi kemanusiaan dia membunuh dan melukai orang-orang yang ada di sekitar sana. Ya, 35 orang gitu ya. 35 orang meninggal dan 23 orang terluka. Nah, karena hal tersebut, maka itu banyak orang yang akhirnya takut ke Port Arthur karena dibayang-bayangi dengan bangunan Port Arthur yang seperti itu. Kan tahanan gitu ya. Yang tahanan, penjara yang semi kayak benteng lah, sama kayak di sini lah ya. Ya di Maluku banyak kan peninggalan-peninggalan benteng-benteng di Ambarawa kayak gitu. Lah tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba meninggal gitu aja, dibunuh lagi kan. Akhirnya tuh menjadi suasananya tuh mencekam. Jadi seakan-akan benteng tersebut atau port tersebut itu tuh ada hantunya. Jadinya orang-orang yang tadinya mungkin wisata untuk melihat situs tahanan kolonial di sana akhirnya takut karena di sana pernah punya kejadian seperti itu. Mungkin kalau ada yang lihat terus habis yang lihat something gitu terus dikait-kaitin gitu ya. Jadi kayak dikait-kaitin korbannya atau apa kayak gitu ya. Lah karena pokoknya takutnya itu arwahnya sana tuh masih gentayangan. Nah, itu. Dilihat dari bangunannya juga ini bangunan lama nih bekas kolonial dan lain-lain. Jadi seakan-akan kayak suasana itu mencekam, apalagi di sana tuh seperti kastil dan banyak kayak sekelilingnya tuh masih hutan-hutan. Jadi tuh amat sangat cocok banget kalau misalkan itu tuh suasananya tuh menyeram dan mencekamkan. Kalau ke sana jangan sendirian. Iya. Siang-siang. Iya benar, siang-siang. Siang-siang aja kayaknya nakutin deh. Nah sebenarnya tahun 2006 itu daerah Port Arthur itu banyak penduduknya, kurang lebih ada 499 jiwa jumlah penduduk di Port Arthur. Oke, 2006 itu banyak. Nah, tapi 499 itu dikit, Mbak. 500 doang, Mbak. Oh iya, dikit ya. Ya kalau dibandingin maksudnya kayak Semarang atau mana. Iya, kalau misalkan di Indonesia kan padat ya penduduknya. Kalau di sana 499 jiwa. Nah, itu udah termasuk banyak, guys, di sana. Iya, ini udah termasuk banyak di sini di Australia. Tapi karena kejadian itu, maka banyak juga yang akhirnya takut untuk datang ke sana. Tapi menjadi daya tarik sendiri kalau misalkan kamu ingin wisata uji nyali. Oh iya, banyak. Siapa tahu kan banyak tuh
ya apa ini kan TV konten gitu ya. Dunia lain, kayak dunia gitu. lain. Uji nyali ke Port Arthur ya. Ya, jadi bisa dicoba kalau misalkan yang punya uang berlebih mau kayak uji nyali nih. Sukanya wisatanya wisata yang serem-serem ya, gitu ya. Takut apa sih, punya mental sebesar apa lah, coba ke Port Arthur atau ke tempat-tempat yang lain kayak tadi Pulau Boneka. Atau ke tempat yang ini ya, nomor 5. Ya. Jadi ada hutan berhantu Aokigahara. Jadi ada di Jepang. Ada di Jepang. Jepang itu tuh terkenal ya yang namanya Sadako. Ya kan? Sadako. Hantunya menurutku lebih ngewowin daripada Indonesia deh. Iya, jadi hantunya tuh hantu Sadako kayak gitu kan. Lah, jadi di sini ada namanya hutan berhantu Aokigahara. Jadi di sana itu kan hutan, pepohonan yang rimbun, masih banyak binatang-binatang yang seperti monyet, terus burung-burung, macan mungkin juga ada lah. Ini tuh letaknya ada di kaki pegunungan Fuji. Oh, Gunung Fuji yang bagus itu kan. Jadi ada di kaki pegunungan Fuji, dan ini di sini di gunung ini, di hutan ini tuh banyak ditemukan yang namanya tulang belulang. Kenapa? Lah, disebutkan di sini tulang belulang tuh kita tuh nggak tahu sebenarnya tulang belulang itu tulang belulang hewan. Oh iya benar juga ya. Ataupun tulang belulang manusia. Tetapi di Aokigahara ini kenapa disebut sebagai tempat yang menyeramkan? Karena ini adalah salah satu tempat yang dipilih untuk bunuh diri. Oh ya, emang tingkat bunuh diri di Jepang itu kan tinggi ya. Ya. Dan ini salah satu tempat favorit di sana. Jadi ya. Ada mungkin tempat favorit kita buat hangout gitu kan. Mana ya? Kalau ini adalah tempat favorit untuk bunuh diri. Tidak boleh ya, ini harusnya nggak boleh. Jadi jangan dicontoh ya. Jadi ini adalah kenapa dibilangnya serem, karena di sini tuh adalah satu tempat yang paling sering untuk bunuh diri. Makanya banyak tulang belulang, entah itu tulang belulangnya tulang belulang manusia ataupun hewan. Mungkin yang nggak ditemuin ya, kan mungkin bisa jadi ada orang yang bunuh diri terus ditemuin. Kalau ditemuin kan dikembalikan ke keluarganya gitu ya. Kalau ini nggak ditemuin tapi akhirnya tulang belulangnya ada di situ. Jadi selain jembatan Golden Bridge di Amerika, hutan ini adalah salah satunya yang favorit untuk bunuh diri. Jadi tadi ya kalau di Amerika ada Golden Bridge, di Jepang ada Aokigahara. Jadi tercatat ratusan kasus pembunuhan dan bunuh diri terjadi di sini sejak 1950. Iya, jadi ada kasus pembunuhan, ada juga kasus bunuh diri. Jangan dekat-dekat. Ya mungkin kalau misalkan ya masuk akal sih ya, kalau misalkan saya jadi seorang pembunuh, ya pasti kan akan buangnya di hutan. Oh iya benar. Ataupun sungai. Jadi kan apalagi tidak ini tempat bunuh diri, Mbak. Iya, bisa jadi itu nggak dibunuh. Bisa sebagai alibi untuk oh iya dia bunuh diri kayak gitu kan, stres atau apa, nanti tinggal bikin surat wasiat. Sebenarnya ternyata bener. Wah. Jadi dan ini sudah berlangsung dari tahun 1950. Berarti sudah 71 tahun. Udah 71 tahun tempat ini dijadikan tempat pembunuhan dan bunuh diri. Wah, udah lama banget ya Ryusato itu. Korbannya berapa itu? Nggak bisa dibayangin tuh, tulang belulang udah banyak kali numpuk si gunung kali. Kalau nggak diambil sama keluarga masnya. Ya. Oke. Yang keenam ada The Stanley Hotel di Colorado. Hotel. Sebenarnya di Jepang juga ada hotel yang nakutin. Ada, tapi ternyata masih ada kalah sama di Stanley Hotel Colorado ini. Jadi ada nih penulis kisah misteri yaitu Stephen King mendapatkan inspirasi untuk menulis cerita novel dan film The Shining dari hotel kuno ini. Jadi ada hotel ini dulu, baru sih tadi di novelin gitu, terus jadi film. Jadi di Stanley Hotel itu menjadi inspirasi Stephen King untuk membuat film dan novel. Nah, judul filmnya itu namanya The Shining. Nah, kalian mungkin boleh ya nyari ya. Siapa tahu di Netflix sudah ada. Nanti kalian cari filmnya tentang apa lah. Itu tuh terinspirasi dari Stanley Hotel di Colorado ini. Kenapa ini bisa menyeramkan?
Lah, jadi kenapa bisa dikatakan ini sebagai hotel yang menyeramkan? Karena hotel ini tuh bangunannya bangunan kuno. Kalau yang kita tahu bangunan kuno kan biasanya bangunan yang sudah lama, yang akhirnya mungkin hanya direnovasi sebagian aja, tapi masih mempertahankan bentuk aslinya. Lah, bangunan-bangunan lama itu kan pasti mempunyai sejarahnya, mempunyai ceritanya tersendiri. Lah, dari sejarahnya ini, dari bentuk bangunannya yang menambah Stanley Hotel itu menjadi tempat yang salah satunya yang menyeramkan. Ya, kenapa di Stanley Hotel ini menyeramkan? Karena dia itu juga dikelola oleh pihak hotel, ikoniknya tuh menjadi suatu yang berhantu. Oh, jadi emang pemilik hotel itu pengennya brandingnya ini tuh hotelnya hotel berhantu gitu ya. Jadi kalau mungkin ya ada sebuah bangunan ataupun sebuah hotel ingin terlihat citranya itu bersih, rapi, terus ceria. Jadi tapi untuk pemasaran di Stanley Hotel ini dia malah menyediakan paket tour untuk mencari hantu penunggu bangunan. Oh lah, ini pemiliknya ini. Ya, jadinya tuh pemilik itu mempunyai marketing yang amat sangat berbeda daripada yang lain. Dia menawarkan untuk berburu hantu. Bukan bukan kitanya ditipu. Oh enggak, ini enggak berhantu, tapi malah disuguhkan bahwa siapa yang bisa mencari hantu di sini, silahkan, kayak gitu. Keren ya, tapi itu keren loh brandingnya, maksudnya beda sama yang lain kan. Kalau yang lain kan karena ada sesuatunya, memang mungkin ada yang terbunuh di sana, ataupun ada yang tadinya hotel bagus, terus ada suatu kejadian, accident gitu kan ya, terus habis itu jadi itu kan berarti kita orang-orang atau masyarakat yang menganggap bahwa hotelnya berhantu. Tapi kalau ini memang di branding dari awal untuk berhantu. Iya, untuk menjadi berhantu. Bahkan sampai mempunyai program atau yang namanya tour berhantu. Berarti nih memang pemiliknya yang mengundang hantunya datang ke situ. Iya, jangan-jangan di sana tuh kayak rumah hantu gitu kali ya. Iya kali ya. Tiba-tiba ada apa gitu hantu. Tadinya nggak berhantu tapi ya sini aja, datang sini gitu hantunya. Kayak gitu ya. Ini hotel aneh ya, tapi bagus sih brandingnya. Tapi marketingnya bagus banget. Iya. Kalau dari segi marketing bagus. Iya. Beda. Oke. Yang ketujuh, yang terakhir itu ada di Tanah Toraja. Tadi yang saya bilang. Sempat kita singgung ya Tanah Toraja. Sempat saya singgung. Jadi itu Tanah Toraja itu sebenarnya hampir mirip sama yang pertama tadi yang di Peti Mati di Sagada, Filipina. Nah, jadi di sini di Tanah Toraja di Sulawesi Selatan tepatnya. Sulawesi kan dekat Filipina. Ya, Sulawesi Selatan. Mungkin mereka satu kebudayaan yang akhirnya bercampur. Masih ada ikatan hubungannya ya gitu. Secara geografisnya berdekatan. Lah, jadi Tanah Toraja itu juga ada prosesi-prosesi pemakaman di mana orang meninggal itu tidak langsung dikuburkan. Jadi kalau misalkan dia meninggal, dia harus ditunggu dulu sampai beberapa tahun untuk melakukan yang namanya adat pemakamannya. Lah, adat pemakaman itu namanya Rambu Solo. Nah, sebelum dia diadakan yang namanya upacara Rambu Solo, dia itu mayatnya atau jenazahnya itu disinggahkan dulu ke yang namanya tongkonan. Lah, tongkonan itu adalah sama seperti peti yang tadi menggantung. Jadi tongkonan itu seperti kayak batu besar yang akhirnya nanti akan dimasukkan mayat-mayat tersebut atau jenazah-jenazah tersebut. Lah, kenapa sih nggak langsung dikuburin aja? Kenapa harus nunggu beberapa tahun ataupun beberapa waktu untuk dilakukan prosesi pemakaman? Kenapa? Karena yang namanya prosesi pemakaman itu nggak mudah. Karena harus menyembelih minimal 23 atau 25 ekor kerbau. Bisa dibayangkan satu ekor kerbau berapa harganya? Sekali. Nah, karena harga yang mahal itu, maka jadi membutuhkan waktu yang lama untuk pihak keluarga mengumpulkan kerbau-kerbau tersebut. Nah, semakin
orang yang meninggal itu statusnya semakin tinggi, maka ya semakin banyak juga yang dikeluarkan. Itu kan hanya minimal misalkan 23. Tapi kalau rakyat biasa iya, tapi kalau misalkan kamu adalah petinggi atau misalkan kepala suku, kamu tuh akan mengeluarkan lebih banyak kerbau. Bukan gitu. Hanya kerbau kadang lah, tapi juga kadang-kadang ada juga yang menyembelih kuda. Ini benar-benar semua masyarakat Toraja atau hanya sebagian aja? Kalau pada dasarnya sebenarnya harusnya semua masyarakat Toraja. Tapi kan sekarang udah perubahan zaman ya, mungkin nggak semua orang punya kesanggupan untuk membeli itu semua. Terus udah gitu kan religi mungkin ya, agama sudah semakin kuat. Walaupun sebenarnya di dalam prosesi Rambu Solo itu tetap akan ada acara keagamaan, tapi mungkin kan sudah tidak semua orang mengikuti adat tersebut. Ya, mungkin terlalu memberatkan. Kan itu tradisi kan ya. Itu tradisi masih bisa, ada yang mungkin masih melestarikan, ada juga yang akhirnya keberatan dengan tradisi tersebut. Kan bisa aja. Ya benar. Nah, di sini tuh kenapa dibilang Tanah Toraja adalah tempat yang serem, ya itu karena di sana itu prosesi pemakamannya, iya, prosesi mereka menyembelih kerbau-kerbau tersebut pun ya cuman apa ya, tinggal langsung di black lah istilahnya, langsung tidak ada ancang-ancang atau apa, langsung jadi kerbau itu dimana semuanya kerbau berkumpul, ditandain satu-satu, lalu langsung ditebas gitu. Jadi memang banyak sekali darah di sana. Jadi tidak ya, kalau misalkan sebagian orang yang tidak bisa melihat darah itu amat sangat menyeramkan dan menakutkan. Karena darah ada di mana-mana, bisa dibayangin berapa puluh ribu bahkan bisa ratusan kerbau disembelih di sana tanpa apa ya, tanpa ada tedeng aling-aling lah istilahnya, dalam artian tidak ada tutupan ataupun dihalang-halang, itu nggak ada. Jadi langsung tebas gitu. Nah, itu makanya kenapa Tanah Toraja disebut tempat yang serem. Nah, Tanah Toraja itu memang masih punya berbagai macam yang dikatakan serem, kayak misalkan di sini ada misalkan kalau ada anak bayi yang meninggal lah, itu ternyata ada prosesinya sendiri. Jadi orang dewasa sama anak bayi itu beda. Anak bayi itu beda. Kalau misalkan anak bayi itu nanti dikuburkan tanpa kain kafan lah, agar seperti berada di rahim ibunya. Jadi seolah-olah dia itu masih ada di rahim ibunya. Pokoknya kalau misalkan di masyarakat adat itu tuh masih berlaku banget yang namanya sistem kelas. Dia tuh berasal dari kelas mana, keluarga kalangan atas atau kalangan bawah. Terus ada juga tradisi tahu-tahu. Jadi tahu-tahu ini memasukkan jasad ke dalam peti mati yang ditempatkan ke lubang 2. Ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan seperti di Filipina yaitu Sagada. Kalau di Filipina kan digantung ini. Nah, terus yang terakhir di sini sedangkan ada tradisi Manene. Manene itu menggali kembali pemakaman untuk mengajak jasad bertemu kembali dengan keluarganya. Iya, jadi Rambu Solo itu adalah prosesi setelah melakukan manene dulu. Jadi manene dulu, jasadnya diambil dari tongkonan tersebut. Orang meninggal, dimasukkan ke tongkonan. Misalkan udah siap untuk melakukan prosesi Rambu Solo, lah maka setelah itu manene diambil jasadnya dulu. Setelah ambil jasadnya, terus Rambu Solo itu dilaksanakan. Rambu Solo itu kan menyediakan berbagai kerbau dari berbagai jenis tadi, dilihat dari kelas sosialnya juga. Setelah itu nanti akan ada beberapa keluarga dan kerabat itu melakukan tarian. Lalu nanti akan ada jenazahnya itu, kalau misalkan kita diangkat di keranda gitu kan, tapi kalau dia tuh diangkat di seperti keranda tapi dari kayu, terus nanti dia akan digoyang-goyangkan. Lalu nanti akan dibawa ke pemakaman yang sebenarnya. Nah, sebelum itu kan berjalan menuju ke pemakaman, nanti pihak keluarga akan menaburkan uang. Kalau di masyarakat Jawa boleh diambil nggak uangnya? Iya, uangnya boleh diambil. Jadi kalau misalkan masyarakat Jawa kan mungkin ngasih uang itu paling yang recehan, 100 ribu yang koin-koin. Tapi kalau di sana tuh dia ngasihnya pihak keluarga bukan recehan, tapi
benar-benar yang 50.000, 100.000. Mungkin sesuai kelas juga kali ya. Sesuai dengan kelasnya mereka. Wow, kalau 100.000 lumayan ya. Iya. Ada wisatawan juga pasti kalau ada wisatawan, jadi banyak banget daya tarik di Tanah Toraja. Selain dari prosesi pemakaman, ada juga rumah adatnya, tradisi makanannya dan lain-lain. Makanya itu menjadi tempat yang sangat indah, yang sangat unik untuk didatangi wisatawan asing. Selain menyeramkan tadi. Selain tadi bisa dikatakan bahwa ini adalah menyeramkan karena akan banyak pertumpahan darah di sana. Iya benar. Oke, itu ya tadi 7 tempat paling menyeramkan di dunia ini gitu ya. Nah, ternyata waktunya panjang. Oke. Habis ini kita akan ngebahas apa lagi ya, pokoknya stay tune terus aja di ya, dimana kita akan ngebahas apa-apa yang paling istimewa di dunia ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.